Belanda minta maaf soal penjajahan. Oke, sekarang jangan paksa ekspor nikel. Perdana Menteri Belanda Mark Rutte meminta maaf soal penjajahan yang pernah dilakukan oleh negaranya selama 250 tahun lebih di Asia, khususnya di Indonesia. Orang ini mungkin tidak tahu menahu mengenai penjajahan yang dialami oleh bangsa Indonesia dan dilakukan oleh Belanda, Portugis, dan juga Jepang. Tapi mewakili negara barat, dia meminta maaf secara terbuka kepada Presiden Joko Widodo. Saya kira ini adalah sikap politik yang benar-benar dewasa di tengah keadaan dunia yang dimana banyak negara nggak mau merasa kalah. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Perdana Menteri Belanda adalah hal yang sangat baik untuk ditiru oleh Jepang dan juga Portugis yang sekarang namanya jadi Portugal. Di dalam negara Jepang sendiri, kita harus tahu bahwa tidak ada konsep dosa. Kita tahu bahwa Jepang memiliki budaya yang sangat amat unik dan sempurna. Di dalam kebudayaan Jepang, tidak ada istilah penyesalan dan kekalahan. Maka tidak heran ketika mereka menghadapi fakta yang menyesakkan buat mereka. Dalam satu-satunya adalah harakiri, alias mati di tempat oleh pedang yang terhunus di dalam perutnya. Harakiri adalah konsep kebudayaan Jepang yang memiliki pandangan lebih baik mati daripada kalah dan ditangkap. Maka nggak heran tren bunuh diri di Jepang itu sangat tinggi. Dan sebenarnya, kalau mau dibandingkan dengan penjajahan Belanda, penjajahan Jepang jauh lebih mengerikan. Setidaknya, Belanda masih membangun kota dan membangun peradaban. Gak kayak negara Arab yang memasukkan agama dengan cara kekerasan. Berbeda juga seperti Jepang, yang mau dianggap sebagai cahaya dan pusat dari Asia. Tapi penjajahan Belanda memang bisa dikatakan sangat amat lama, meskipun banyak peninggalan Belanda yang dipakai sampai saat ini, seperti Pasar Baru, kota Batavia, yang merupakan pelabuhan besar yang sampai sekarang masih digunakan di Sunda Kelapa, jalur-jalur rel kereta api, yang masih digunakan di beberapa daerah, dan semangat penginjilan yang dilakukan oleh orang-orang Kristen di Indonesia. Setidaknya masih ada hal-hal baik yang dilakukan oleh Belanda, meskipun mereka mengambil dan mengeruk sumber daya alam rempah-rempah di Ternate sampai Jakarta, dan juga ke daerah Sumatera sana. Kerusakan yang dilakukan oleh Belanda adalah pengkategorian seseorang terhadap kelas sosial. Setelah Anies Baswedan menggunakan politik identitas yang merupakan produk dari Belanda, Belanda minta maaf karena mereka sudah melakukan kejahatan kemanusiaan. Buat saya, ini adalah hal positif, dan kita maafkan orang-orang Belanda yang pernah menjajah Indonesia. Dan sekarang saatnya orang Belanda mulai paham dan gak usah maksain Indonesia untuk ekspor nikel. Presiden Joko Widodo itu sudah marah dan tidak mau disetir oleh negara-negara Eropa karena urusan ekspor nikel ini. Di pertemuan negara Eropa dan ASEAN, Joko Widodo menegur keras para pemimpin negara Eropa karena ekspor nikel dari Indonesia kepada negara Eropa itu dipaksain banget sama negara Eropa. Bahkan kabarnya ada pengadilan internasional dibayar oleh para pengusaha nikel Eropa untuk memenangkan gugatan mereka. Kalau Anies Baswedan yang jadi pemimpin mah, pasti dijual di negara sama orang ini ke Eropa. Seharusnya kalau mau, negara Eropa melakukan investasi dengan cara membangun smelter-smelter untuk melakukan proses pengelolaan nikel di Indonesia. Buktikan kalau permintaan maaf kalian adalah permintaan maaf yang tulus.
Tapi kalau kalian masih mau mengambil ekspor nikel mentah dari Indonesia, itu mah sama saja kalian mau menjajah kami. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Manuel. Bagaimana menurut Anda?